selamanya. Mari sama-sama kita saksikan Voice of Pentecost. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasanya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasanya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikannya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan.
Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Biar kami diingatkan betapa luar biasanya anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Betapa kami sungguh menjadi orang-orang yang sangat-sangat beruntung dan diberkati Tuhan. Kami diselamatkan, bahkan Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kami percaya pada waktu Tuhan datang nanti, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus mengurapi kami semua, urapi semua jemaat Tuhan yang beribadah secara online maupun yang hadir ada di gereja. Urapi kami semua ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, biar boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dulu sebelum duduk. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Saudara semua. Saya sapa kita semua, shalom buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh saya tangan-tangan yang sungguh bersuka cita pada hari ini. Halo, shalom, selamat siang. Juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, saya sapa shalom, damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Ya, jadi kita masuk bulan April, kita udah di kuartal yang kedua tahun 2022. Bulan April itu kita mengingat dua hal. Yang pertama itu tentang kematian Tuhan, dan kemudian adalah kebangkitan Tuhan. Kematian Tuhan berarti kita mengingat bahwa Tuhan sudah mati untuk menanggung dosa saudara dan saya. Tuhan mati di atas kayu salib supaya kita itu boleh mendapatkan penebusan dosa. Dan kita harus bersuka cita karena itu. Karena kematian Tuhanlah kita ditebus. Karena ternyata kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Kita nggak bisa menebus kesalahan kita sendiri. Nggak bisa ternyata. Yang bisa melakukannya hanya darah Yesus. Dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kita harus mengingat ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan kemudian pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Artinya apa? Artinya kita juga sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan itu anugerah buat kita. Tapi kebangkitan Tuhan itu juga anugerah yang luar biasa bagi kita. Amin. Karena berarti bukan hanya kita ditebus saja, tapi Tuhan juga membuka jalan supaya kita bisa dibangkitkan dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Amin. Dengan berita ini, dengan kebenaran ini, dengan dua hal ini yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan, yang sudah Tuhan Yesus jalankan, maka kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diberikan dasar. Kita sudah diberikan landasan, kita sudah diberikan fondasi sama Tuhan. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat 24. Nah, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangkit, itu menjadi dasar buat kita sebagai umat-umat Tuhan untuk kita membangun sesuatu yang baik di atasnya. Bandingkan lagi
dengan ayat yang ke-26. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kalau kita hanya mengedepankan perbuatan baik, kita hanya mengedepankan bagaimana supaya kita jangan jahatin orang, kita mengedepankan bagaimana supaya jangan sampai kita merugikan orang, tapi kita tidak punya dasar iman yang benar, maka firman Tuhan berkata kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita harus berdiri membangun rumah kita di atas dasar Kristus. Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Katakan sama-sama, batu penjuru. Tuhan Yesus itu dasarnya batu. Kita sebagai orang percaya, kita harus membangun kehidupan kita selama di bumi ini, dasarnya harus Kristus. Jangan hanya mendasarkan, yang penting saya udah berbuat baik, yang penting saya udah banyak nolong orang, yang penting saya udah banyak bantu orang, yang penting saya udah gak pernah ngerugiin orang, yang penting saya gak pernah ngutang, gak pernah balikin. Bukan itu. Semua perbuatan baik yang kita mau lakukan, sebelum itu kita harus tahu dulu, kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Baru kita mulai berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita nggak ada gunanya. Kita, sekali lagi, kita tidak bisa menebus kesalahan kita dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa masuk ke dalam kekekalan sorga dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa. Kenapa kita sangat yakin kita bisa masuk sorga? Kenapa kita sangat yakin kalau Tuhan Yesus datang dan kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita. Amin. Ini dasar, ini iman yang paling dasar. Tapi ini harus kita pegang kuat-kuat. Jadi kita bukan akan masuk ke dalam sorga karena perbuatan baik kita, bukan. Tuhan sudah mati buat kita dan Tuhan sudah bangkit. Makanya kita bisa masuk surga. Sebagai orang beriman, waktu kita percaya Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, nah mulailah kita membangun. Mulailah kita membangun hidup kita. Jadi Tuhan sudah mengasih dasar kehidupan yang baik. Kematian Tuhan, artinya kita sudah lepas dari kutuk. Kutuk dari dosa. Tuhan sudah menanggung semua dosa kita. Kutuk dari kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin kita pernah, sebelum kita bertobat sama Tuhan, kita pernah terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita pernah menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Jimat-jimat, tenung-tenung. Itu semua sudah Tuhan tanggung. Jangan lagi dipakai sekarang. Kita dilepaskan dari kutuk apa? Kutuk dari perkataan manusia. Mungkin kita pernah mengalami dihina, mungkin kita pernah mengalami dibully, mungkin kita pernah mengalami terus diserang dengan kata-kata yang negatif. Itu semua sudah dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan. Tidak ada kutuk yang bisa menyentuh hidup kita kalau kita percaya dan beriman dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada. Sekali lagi, Tuhan udah, apa perkataan Tuhan ketika Tuhan Yesus mati? Sudah selesai. Apanya sudah selesai? Apakah hidup Tuhan yang sudah selesai? Bukan, karya penebusannya sudah selesai. Tidak ada lagi sisa-sisa kutuk apapun yang melekat dalam hidup orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, masalah menjadi ada dalam kehidupan kita, salah satunya kenapa? Karena kita ngebangun di atas dasar yang salah. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa kita sudah ditebus dan kita akan dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus datang nanti. Sehingga apa? Sekarang waktunya. Sekarang waktunya adalah hidup memberi buah yang baik. Sekarang waktunya hidup untuk menjadi berkat.
Sekarang waktunya hidup untuk menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Kenapa? Supaya masuk surga? Bukan. Karena memang Tuhan sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga ini waktunya kita menjadi terang juga. Supaya banyak orang diselamatkan dan banyak orang diberkati lewat kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Tuhan adalah batu penjuru. Mari kita balik lagi ke Matius 7 lagi. Yang tadi, ayat 24. Kita akan mulai lihat ayat ini secara per kalimat, per kata. Yuk kita coba lihat. Matius 7 ayat 24. Nah kita baca dulu sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah kita udah percaya sama Tuhan. Tuhan udah mati buat kita. Tuhan udah bangkit buat kita. Apa yang kita harus lakukan? Kalimat yang pertama dimulai begini. Setiap orang yang mendengar dan melakukan. Jadi mendengar dan melakukan. Perkataan ini muncul Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Itu Tuhan lagi berkhotbah panjang lebar. Diajarkan tentang hal berdoa, diajarkan tentang hal berpuasa, diajarkan tentang hal keuangan, diajarkan hal tentang bekerja, diajarkan tentang bagaimana supaya kita hidupnya bahagia waktu kita ada di muka bumi, diajarkan tentang berpuasa. Coba Bapak Ibu lihat pasal 5, 6, 7. Judulnya, perikopnya, khotbah Tuhan di bukit. 3 pasal Tuhan berbicara panjang lebar, ngomongin doa, ngomongin puasa, ngomongin tentang pekerjaan, ngomongin tentang keuangan, ngomongin tentang kebahagiaan. Semua dibahas sama Tuhan. Kita suka kebalik, kita mikirin itu dulu. Bagaimana supaya keuangan kita bagus, bagaimana supaya bisnis kita lancar, bagaimana supaya kehidupan kita bahagia. Kebalik. Yang harus diutamakan dulu, dasarnya dulu. Kita dasarnya udah batu atau masih pasir. Kita sudah betul-betul berkomitmen dengan Tuhan, beriman sama Tuhan, atau kita masih setengah-setengah. Kita betul-betul mau belajar melakukan hidup seperti yang Tuhan mau, atau kita masih semau-maunya kita sendiri, nanti Tuhan hari Minggu. Itu dulu. Kalau dasarnya udah batu penjuru yaitu Tuhan Yesus, baru kita mulai belajar melakukan, oh bagaimana nih, saya udah di dalam Tuhan, saya udah mengasihi Tuhan, saya udah belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Baru kita mulai pikirin, oh gimana ya pekerjaan saya, oh gimana ya cara saya ngatur keuangan, oh gimana ya cara saya supaya saya bisa bahagia ya, oh gimana ya supaya saya bisa sehat ya, oh gimana ya cara supaya saya bisa jadi suami yang baik ya. Kita akan mulai belajar itu. Jangan dibalik urutannya. Jangan dibalik. Fondasinya harus batu penjuru yaitu Tuhan Yesus. Baru kita akan membangun di atasnya. Nah kita lanjutkan. Jadi ada kata mendengar dan melakukan. Mendengar tentu jelas. Mendengar apa? Mendengar semua yang Tuhan ajarkan. Mendengar firman Tuhan. Mendengar pengajaran Tuhan. Dan melakukannya tentu. Mendengar. Bagaimana caranya kita mendengar pengajaran Tuhan? Hanya 2. 1, lewat ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, ya toh? Ibrani 10 ayat 25, ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Yuk sama-sama bilang, semakin giat. Kurang semangat, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Jadi hari-hari sebagai umat yang sudah beriman sama Tuhan, kita bilang kita orang percaya, kita bilang kita percaya Tuhan mati dan bangkit buat kita, maka waktunya kita semakin giat beribadah. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin yang di rumah. Oh, saya bisa dengar suaranya amin tuh kan. Semakin giat. Ternyata kalau hari Tuhan akhir zaman semakin mendekat, kedatangan Tuhan semakin dekat, kita bilang kita udah orang beriman, maka waktunya kita semakin giat beribadah. Jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan ibadah ada apa? Ada firman Tuhan, ada pujian penyembahan. Firman Tuhan diperdengarkan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, bagaimana lagi supaya caranya kita bisa mendengar tentang pengajaran Tuhan. Yang kedua adalah lewat perenungan firman Tuhan secara pribadi. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari di rumah. Luangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena kita nggak akan bisa melakukan kalau kita nggak pernah dengar. Apa yang mau dilakukan nggak pernah dengar, jarang dengar. Baca firman Tuhan kita jarang lakukan. Ibadah kita juga nggak giat melakukan. Maka kita menjadi orang yang seperti tidak tahu arah. Padahal firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Sehingga kita bisa tahu kita melakukan apa dalam hidup kita. Mendengar. Nah ini penting, mendengar ini yang pertama, tahap pertama itu mendengar. Lewat ibadah, lewat perenungan firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita dengar tiap hari. Ayo Bapak Ibu Saudara lakukan ini. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan, ayo. Jangan menjauhkan diri. Kita harus semakin giat untuk melakukan itu. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, giatlah ibadah hari-hari ini. Mulailah beribadah kembali hari-hari ini. Dan yang kedua, jangan lupa setiap hari ambil waktu baca firman Tuhan di rumah. Praktekkan, renungkan firman Tuhan. Siapa yang enggak mau hidupnya berhasil dan beruntung? Pasti mau. Maka Yosua 1 ayat 8 bilang, kamu harus memperkatakan dan merenungkan dan bertindak sesuai dengan hukum Taurat. Maka dibilang perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ayo kita mulai ngebangun nih di atas dasar nih. Dasarnya udah batu penjuru Tuhan Yesus. Kita percaya, kita beriman. Tuhan mati dan Tuhan bangkit buat kita. Tuhan menebus dosa kita. Waktu kita ngebangun. Salah satu bahan bangunan yang paling utama, firman Tuhan. Supaya kita bisa ngebangun dengan baik. Jadi mendengar dulu. Setelah mendengar apa? Balik lagi ke Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Sama-sama bilang melakukannya. Lebih semangat lagi, melakukannya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya cari terjemahan bahasa Inggrisnya. Simple kok. Melakukannya itu, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang put into practice. Di terjemahan New English Version-nya, New International Version-nya itu put into practice. Berarti apa artinya? Berlatih untuk melakukannya.
belajar untuk melakukannya. Melatih diri kita untuk mempraktekkan firman Tuhan, betul? Ya kan? Apa yang dilatih? Belajar berdoa, belajar ngampunin, belajar nggak pelit, belajar mengasihi, belajar memberi, belajar berpuasa, belajar memuji menyembah Tuhan. Apalagi? Belajar memberi persembahan, belajar untuk semakin giat beribadah, belajar Bapak Ibu. Melakukannya. Mungkin gak langsung sekali melakukan kita langsung berhasil. Jadi, namanya juga belajar, put into practice. Apa kuncinya supaya belajaran, kalau kita mau belajarnya berhasil, kalau misalnya kita sekolah nih, kalau kita mau sekolah kita berhasil, kalau kita mau pelajaran kita berhasil, apa yang kita harus lakukan? Ya belajar. Belajar dilakukan terus. Lakukan terus sampai kita bisa menguasainya. Betul? Belajar lakukan terus. Nah, anak saya nomor 1 tuh kalau ujian matematika, bagaimana cara belajar ulangan matematika yang paling bagus? Ayo, saya mau nanya, bagaimana cara kita belajar matematika yang paling baik? Kasih soal yang banyak, betul nggak? Anak saya belajar perkalian nih. Gimana caranya supaya dia bisa hafal perkalian dari 1 kali 1 sampai 9 kali 9? Ya kasih soal aja terus. 1 kali 2, 3 kali 3, tulisin aja soal yang banyak, kerjain. Selesai, kasih lagi, kerjain. Supaya apa? Ya sampai hafal. Sama juga dengan kehidupan kerohanian kita. Mendengar dan melakukan. Nah ayo Bapak Ibu belajar. Jangan cuma apa yang kita dengar aja di gereja atau apa yang kita baca di rumah, kita baca terus kita taruh. Belajar mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap, lakukan. Belajar. Supaya kita mulai ngebangun yang baik. Katakan sama-sama belajar. Yuk lebih semangat lagi dong, belajar. Ayo, belajar. Menjadi, maka dibilang apa? Menjadi, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan. Kita lanjut ayat 25. Matius pasal 7 ayat 25. Ayo kita baca ayat ini sama-sama. Ya udah ada. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yuk lanjut lagi ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah ini yang berikutnya yang kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara. Ada kata-kata di situ hujan, banjir, dan angin. Angin bukan angin sepoi-sepoi sore-sore. Ini angin kencang. Jadi ada hujan, ada banjir, ada angin kencang. Nah saya mau tanya kepada Bapak Ibu, yang melakukan firman Tuhan dan yang tidak melakukan firman Tuhan, kena enggak ini hujan, banjir, angin kencang? Kena enggak? Kena enggak? Orang yang belajar hidup dari firman dan orang yang enggak belajar hidup dari firman, kena enggak hujan, banjir, dan angin kencang? Orang yang ngebangun di atas batu dan di atas pasir, dua-duanya kena enggak hujan, banjir, dan angin kencang?
Kena? Yakin? Dua-duanya kena. Iya kan? Pandemi COVID, emang milih-milih orang Kristen gak kena? Ya kan enggak. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bangunannya tidak rubuh. Amin. Bangunannya tidak hancur. Mungkin ketunda sebentar ngebangunnya. Tapi tidak runtuh. Bapak Ibu masih ada di sini kan? Sampai hari ini. Bangunannya tidak hancur. Masih ada. Kita tinggal melanjutkan ngebangun lagi sekarang. Jadi sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita enak-enak dan nyaman-nyaman terus. Siapa bilang orang percaya tidak kena masalah? Siapa bilang orang percaya tidak kena tekanan? Siapa bilang orang percaya tidak pernah mengalami hal-hal yang gak enak? Semua kena. Semua kena. Perumpamaan 5 gadis bijaksana. Satu bawa persediaan minyak, satu enggak. Dua-duanya udah percaya sama Tuhan. Sama-sama tidur juga. Sama-sama terlelap juga. Sama. Yang namanya angin kencang yang menerpa hidup kita. Tiba-tiba banjir datang. Tiba-tiba hujan datang. Masalah menerpa. Macam-macam segala hal. Sama. Yang membedakan adalah bangunannya tidak roboh. Tuhan tidak membiarkan kita untuk sampai tergeletak. Kita jatuh, Tuhan sudah nopang duluan. Amin. Yang kita lakukan hanya tinggal apa? Berdiri. Pelan-pelan melakukan lagi. Itu Tuhan kita, Dia baik. Saudara tidak ditinggal sampai sekarang, tidak ditinggal. Penyertaan Tuhan kekal buat saudara. Apa jaminannya? Apa buktinya? Roh Kudus ada di dalam kita. Maka hari-hari ini kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Bersukacitalah Bapak Ibu Saudara. Menjadi umat-umat Tuhan, bersukacitalah. Kita khawatir, kita cemas, kita ketakutan juga tetap aja kena kok yang namanya hujan, banjir, angin kencang. Bersukacitalah, bangunan kita tidak akan sampai roboh. Karena kita ngebangun di atas fondasi yang benar, yaitu batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Semangat Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Ucap syukurlah sama Tuhan. Giatlah beribadah. Baca dan dengarlah firman Tuhan di rumah. Maka kita akan mulai ngebangun sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman musik yuk. Mulai kembali. Jadi apa yang disampaikan pada hari ini? Kematian dan kebangkitan Tuhan. Fakta bahwa Tuhan sudah mati menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan membangkitkan kita pada hari Tuhan datang. Itulah dasar iman yang kita harus pegang. Dengan dasar ini mulailah ngebangun sesuatu yang baik dalam hidupmu. Perbuatan baik, pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, rumah tangga yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, pekerja yang baik. Mulai ngebangun. Pastikan
jadikan dulu dasarnya batu pencuru. Dan yang kedua, mulai mendengar dan belajar melakukannya. Mendengar firman Tuhan harus jadi kesukaan kita. Kesukaan, bukan terpaksa, kesukaan buat kita. Giatlah beribadah, bukan malaslah beribadah. Giat berarti rela dan suka. Bagi saya kata giat artinya rela dan suka. Maka kita akan giat. Hidupi firman Tuhan, baca firman Tuhan. Suka beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan jauhkan diri. Maka walaupun ada hujan, walaupun ada banjir loh Bapak Ibu. Menderita banjir itu. Hujan aja udah susah, kena banjir pula. Kena hantam lagi angin kencang. Jatuh, ketimpa tangga, ketimpa pot dari atap. Hujan, banjir, angin kencang. Tapi bangunannya gak akan roboh. Bangunan saudara gak akan roboh. Tuhan yang menolong saudara. Tuhan memberi kekuatan buat saudara buat bangkit. Bersyukurlah, bersukacitalah. Jangan menjadi lemah iman kita hari-hari. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi biar firman yang kami dengar boleh termaterai dalam hati kami. Kau melayakan setiap kami. Kau memuduskan setiap kami. Kau mengampuni setiap kesalahan kami. Biar bulan ini kami menjadi diingatkan kembali tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya. Dan kami mulai bangun di atasnya. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik. Syarabata karabasyana. Murabata karabasyana. Terima kasih Bapa. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Layakan setiap petugas-petugas yang melayani perjamuan. Layakan setiap umat-Mu juga yang di rumah-rumah, setiap jemaat Tuhan. Biar kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, dosa, kelalaian, kelemahan kami ya Tuhan. Biar kami mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu, sehingga kami berbuat sesuatu hal yang baik, hidup memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan roti dan perjamuan dibagikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makannya dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Demikian juga Tuhan Yesus yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih-kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, jangan berdiam. Ungkapkan setiap ucapan syukur. Naikkan setiap
kasih Tuhan, segala pujian hormat bagi nama-Mu saja. Thank you Jesus, kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi setiap kami, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kesakitan disembuhkan, kelemahan dikuatkan, kemiskinan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus terobosan breakthrough dan pintu-pintu terbuka buat semua jemaat-jemaat-Mu. Thank you Jesus, Kau sangat luar biasa, Engkau baik. Dan hanya bagi nama Tuhan saja segala pujian, sembah dan hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. God bless. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke dalam minggu yang pertama di bulan April. Mari sama-sama kita siapkan persembahan persepuluhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus inilah Tuhan tanda ketaatan kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang memberkati Tuhan Yesus setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang kedua. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Baik saudara, sebelum kita akan berdoa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, nanti hari Selasa kita ada ibadah menara doa tempat ini. Ini pertama kalinya kita buka kembali menara doa buat jemaat sama-sama, kita berdoa memuji Tuhan. Jadi kita dengar, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kita mau belajar melakukannya, katakan amin. Katakan amin. Amin. Hari saya tunggu Bapak Ibu Saudara untuk datang pada hari Selasa jam 7 nanti. Ini yang kita open setelah pandemi ini, kita coba buka kembali untuk jemaat. Sama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan lawatan Tuhan saya percaya akan melawat kita semua. Yes. Mari bangkitkan iman saudara, kobarkan roh saudara. Kita sama-sama Yes, amin. memuji, menyembah Tuhan, giat beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, thank you buat hari ini. Engkau baik, Engkau selalu menolong kami. Engkau setia, kesetiaan-Mu tidak pernah digagalkan oleh apapun juga. Kami boleh berdiri hari ini karena Tuhan. Kami boleh kuat karena Tuhan. Kami masih boleh bekerja karena Tuhan. Kami masih sehat karena Tuhan. Keluarga kami masih utuh karena Tuhan. Amin. Semua karena Engkau yang baik, semua datangnya dari Engkau. Dari segala pujian bagi nama-Mu saja.
kami mempersatukan hati kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara lepaskan berkat buat Indonesia. Katakan shalom Indonesia, blessing Indonesia. Blessing Tuhan turun atas bangsa ini. Blessing, 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 blessing dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah tanahnya, udaranya, airnya, penduduknya dan pemerintahnya. Diberkatilah penduduknya, diberkatilah semua sumber dayanya. Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di tanganmu, Amin. apimu ada di bangsa ini. Yes. Pemerintah yang diberikan hikmat marifat, Yes. pemerintah akan membawa Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan. Yes, yes, Indonesia yang terus dilawat oleh Tuhan, Indonesia di mana orang-orang percayanya akan dibangkitkan menjadi garam dan terang, menuai, bersaksi, menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Betapa berkat-Mu melimpah-limpah atas bangsa ini Tuhan. Yang berdoa buat pandemi COVID-19, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Sertai tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Pakai semua fasilitas, semua obat-obatan, semua vaksin untuk membawa pemulihan, membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Pastor Niko sebagai gembala sidang, dengan keempat wakilnya, dengan Pastor Heron sebagai karayon. Urapi terus hamba-hamba-Mu, lindungi seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, kesatuan hati, pengurapan yang terus mengalir atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat diberkati, mereka menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada setiap umat-Mu. Thank you Jesus, semua jemaat Tuhan yang di rumah maupun yang sama-sama beribadah pada hari ini di tempat ini, blessing Tuhan turun atas kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami bersuka cita, kami mengucap syukur, kami giat beribadah, dan kami terus memuji dan menyembah Engkau dengan segenap kekuatan, akal budi, jiwa, tubuh dan roh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Thank you. Mari angkat kedua tanganmu, umat-umat Tuhan, pulanglah. Berkat Tuhan engkau terima dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus. Penyertaan urapan Roh Kudus menyertaimu senantiasa mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita yang terima berkat sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom, God bless. Happy Sunday and God bless you all.